Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil mursalin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annallaha amarakum bittaqwa wat ta'ah wal ibadah. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Wa qala ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Al-ayah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini Allah kasih maunah dan inayah kepada kita semuanya sehingga kita mampu menggunakan dan memanfaatkan waktu yang sangat strategis ini untuk terus menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran jamaah di tengah-tengah masjid adalah merupakan bagian daripada bentuk ketawaduan, bentuk ketaatan seorang hamba kepada Sang Khalik. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah, di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, Allah berikan kehidupan dalam keberkahan kita semua ini. Allah berikan ridhonya, Allahumma amin. Datang di masjid yang merupakan rumah Allah tidak semata-mata hadir duduk, namun lebih dari itu kita semakin meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk takwa adalah menjalankan semua yang Allah perintahkan dan menjauh yang segala larang, termasuk apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Sebagai seorang khatib berkewajiban untuk selalu mengingatkan kepada semua jamaah untuk terus dan selalu meningkatkan kualitas takwa. Karena ketakwaan dan keimanan adalah merupakan bagian koin arah sebelah kiri dan kanan yang tidak mungkin dipisahkan. Karena buah daripada iman itu sendiri adalah pengetahuan kita, pendidikan kita semakin mengerti dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar aku ciptakan, aku jadikan manusia dalam bentuk rupa yang paling molek, paling bagus. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan summa radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah mengembalikan dari bentuk yang paling hina dan paling rendah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali
bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, melakukan amal-amal yang soleh. Orang-orang yang melakukan amal-amal keperbuatan yang baik, amal-amal yang soleh, amal-amal yang semua mengarah tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan orang-orang yang dijauhkan daripada kerendahan. Rendahnya seorang makhluk yang bernama manusia seperti hinanya air sperma. Oleh karenanya agar diri kita tidak masuk dalam golongan yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran, summa radadnahu bi asfala safilin, maka kita harus meningkatkan kualitas daripada diri kita sebagai sosok seorang makhluk. Pertama, bagaimana hidup kita ini benar-benar kita lakukan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah tidak hanya sekedar melulu sholat, baik sholat wajib maupun sholat nawafil atau sholat sunnah, atau berzikir, atau menjalankan amalan-amalan yang merupakan amalan tatawwu yang sangat-sangat dianjurkan oleh agama. Tapi lebih dari itu adalah perbuatan yang mempunyai nilai kebaikan. Apa saja? Jika perbuatan dan pekerjaan itu dilakukan dengan niat yang ikhlas, semata-mata tertuju kepada Allah, kemudian perbuatan itu benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya dan benar. Kadang ada orang melakukan perbuatan-perbuatan baik tapi berhubung caranya salah sehingga tidak mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling terakhir daripada pilar itu adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika melaksanakan ibadah apapun bentuknya, jangan pernah dikait-kaitkan dengan keduniaan. Orang kepingin berangkat ibadah haji agar harapannya mulai haji biar kaya atau sugih. Orang kuat berzikir berjam-jam dengan harapan mudah-mudahan dagangannya laris dan sebagainya. Orang ibadah sholat tahajud tiap malam beberapa rakaat dengan tujuan agar kedudukannya semakin bertambah dan bertambah. Ada makalah seorang ulama, la ta'budullaha liyu'tiya. Jangan sekali-kali kalian semua itu beribadah kepada Allah semata-mata ada sesuatu yang dicari. Walakin ya'budullaha liyardhoya. Akan tetapi sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari ridhonya. Kita hadir di masjid ini tidak untuk apa-apa kecuali semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berangkat ibadah haji dengan tujuan agar dia pulang bisa semakin kaya. Ketika Allah memberikan kaya padanya, ya kaya itulah hasil jeripaya ibadah haji dia. Kalau dia melakukan sholat tahajud di malam hari bertahun-tahun agar mendapat kedudukan jabatan yang tinggi, ketika jabatan diberikan oleh Allah, jabatan itulah target daripada sholat tahajud. Oleh karenanya jangan pernah ibadah kepada Allah dikait-kaitkan dengan masalah keduniaan. Karena secara otomatis hamba siapapun yang taqarrub dekat dengan Allah, apapun yang ia lakukan semata-mata mencari ridho Allah, pasti Allah akan memenuhi dan mencukupi hajat dan maksudnya. Faidah radhiyallah atau faidah radhiyah, maka jika Allah sudah ridho, orang yang menyembah kepada Allah semata-mata mencari ridho Allah, dan ketika ridho Allah itu sudah diberikan kepada si hamba, maka adhasyakum bi'ataihi, maka Allah akan mengejutkan, Allah akan memberi sebuah kejutan dari pemberian Allah yang tak terhingga.
Maunya menjadi seorang bupati jadi gubernur, maunya jadi seorang kiai diangkat derajat jadi kiai yang sangat tinggi derajatnya. Maunya jadi guru diangkat jadi dosen dan seterusnya. Allah berikan pemberian di luar batas kemampuan dia. Adhasyakum bi'ataihi. Allah akan memberikan kejutan, pemberian yang bersifat kejutan kepada hambanya. Oleh karenanya, semoga selama ini kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ibadah wajib, ibadah sunnah, apapun bentuk yang kita lakukan, tertuju kepada Allah semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia mempunyai hajat, tapi hajat itu terselip di dalam sebuah doa, tidak terselip agar di saat menjalankan salat-salat yang tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua, agar manusia itu tidak sampai dirinya itu hina, direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus memanfaatkan fungsi sebagai khalifah. Allah bersabda di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, Allah dawuh, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini adalah pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah menciptakan manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di permukaan bumi, agar bisa merawat kelangsungan bumi, tidak merusak. Tapi yang terjadi banyak kejadian-kejadian alam yang sungguh dirusak oleh tangan-tangan manusia. Inilah merupakan kesombongan dan kecongkaan seorang manusia atau makhluk Allah yang bernama manusia. Maka apakah peran sebagai khalifah di dunia hanya sekedar kita menempati? Tidak. Tapi Allah juga sampaikan seperti yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladina yudilluna an sabilillah lahum adzabun syadidum bima nasu yaumal qiyamah. Tugas seorang nabi dan rasul Nabi Daud alaihissalam ketika mendapatkan perintah sebagai khalifah tidak lain adalah menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Maka ciri khas daripada keadilan itu sendiri adalah masyru'iyah, disyariatkan, dianjurkan. Hanya dengan keadilan itulah diri kita bisa dikatakan sebagai khalifah. Kadang-kadang diri kita tidak bisa berbuat adil. Ada tetangga yang tidak bisa makan 2 hari, beda agama. Sementara yang sebelahnya tetangganya, dia berlebihan dalam kenikmatan. Tapi dia tidak mau berbagi kenikmatan kepada tetangga sebelah yang ketepatan beda agama. Ini dosa. Jadi pemahaman tentang masalah keadilan diri kita, bagaimana kita melihat sesama makhluk yang bernama manusia penuh dengan kasih sayang. Allah juga memberikan kasih sayang kepada semua makhluk-makhluk di permukaan bumi ini tanpa melihat agama, tanpa melihat suku, tanpa melihat apapun. Makhluk yang namanya manusia semua mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ikhtiarnya masing-masing. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah Allah juga menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina billahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak kebenaran, saksi bagi Allah dengan kejujuran dan keadilan. Dan jangan sekali-kali karena kebencianmu sehingga kau melakukan tidak bisa berbuat adil. Karena faktor benci tidak bisa melakukan keadilan. Berlakulah adil, sesungguhnya adil itu mendekatkan terhadap ketakwaan. Takwa tidak hanya diukur sholatnya yang kuat, zikirnya yang berjam-jam, puasanya tiap tahun, tapi nilai-nilai sifat keadilan, jika ini tidak tertancap pada diri seorang mukmin, maka hilanglah duplikat alladzina amanu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebut orang-orang yang bisa melakukan keadilan dengan julukan alladzina amanu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya dalam kesempatan ini kita berlatih untuk selalu bagaimana cara melakukan perbuatan adil bagi diri kita, adil pada yang lain, adil kepada masyarakat. Hidup ini tidak sendiri. Setelah Idul Adha, kemudian kita juga akan diingatkan dengan yang namanya infak dan sedekah. Ketika daging-daging dibagikan kepada semua masyarakat sekitar yang ada, ketika daging-daging itu dikunyah, ditelan oleh yang bersangkutan, maka pahala itu langsung tertuju kepada orang-orang yang berkurban. Mengapa? Karena berkurban itu mempunyai nilai kualitas ibadah sosial. Besar manfaat dan pahalanya karena dirasakan oleh banyak, dan yang memakan adalah orang-orang yang semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, berbuat adil dalam berkurban tidak harus menunggu kaya. Selagi dia mampu, maka berkorbankanlah. Alirkan darah sebagai syiar pertama, syar'uman qoblana, syariat orang sebelum kita. Di masa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dialirkan darah sebagai bagian dari kurban itu sendiri. Kemudian di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya bahwa ibadah kurban ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dan yang ketiga, bagaimana kita tidak sampai masuk dalam manusia yang direndahkan oleh Allah, yaitu membangun peradaban. Pertama, peradaban dibangun dengan nilai-nilai agama Islam yang bersumber terhadap Al-Quran dan hadis. Oleh karenanya jika perilaku itu bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat dengan berpedoman dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah manusia akan menjadi beradab. Manusia tidak akan direndahkan dirinya oleh dirinya sendiri, tidak direndahkan oleh lingkungannya, tidak direndahkan oleh masyarakat. Yang kedua, akal pikiran. Jika Allah berikan akal pikiran, itu berarti harus kita manfaatkan pikiran-pikiran yang positif. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, akal dan pikiran diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bagian anggota tubuh paling atas, berfungsi dia memantau mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Kemudian fungsi al-qalbu atau al-fuad menyaring sebagai filter, akankah ini kebaikan, akankah ini keburukan. Maka fungsi qalbu dan fuad menjadi filter bagi diri manusia, sehingga manusia tidak sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Semoga kita diberikan oleh Allah perlindungan, mempunyai kekuatan akal pikiran yang sempurna. Allah berikan akal pikiran kita tidak mudah lupa, Allahumma amin. Dan yang ketiga adalah harta benda yang halal. Tidak semua harta yang penting diambil, tapi harta benda yang benar-benar halal. Jika manusia
pandai berikhtiar mencari harta benda di dunia dengan harta benda yang betul-betul halal, maka akan menjaga dirinya, akan menjaga keluarganya dari fitnah, dari gangguan dan sebagainya. Yang keempat, kehormatan manusia tentunya harus dilapisi dengan akhlakul karimah, karakter. Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan dalam Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Akankah santri-santri nanti ketika dia sudah pulang di tengah-tengah masyarakat, apakah mampu menjadi uswatun hasanah atau sebaliknya? Ini adalah bagian yang terpenting, integral dari kehidupan sosok seorang santri. Maka adab, akhlak, perilaku yang baik, karakter yang baik adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari jati diri seorang santri untuk menjadikan diri seorang manusia yang betul-betul as-solihat. Dan yang kelima adalah keturunan, nasab yang jelas. Hari ini banyak perzinahan di mana-mana. Anak lahir tanpa bapak, dalam artian di luar akad pernikahan yang sah. Mereka enak membuat sebuah kata-kata, bedanya akad nikah dan kawin. Sehingga dua bahasa ini menjadi bagian daripada guyonan. Sesuatu yang dinamakan kawin berarti tanpa adanya akad, baru nikah itu dinamakan akad. Banyak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kejadian-kejadian perzinahan yang justru mengundang amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di Jumat Legi ini, Allah berikan perlindungan kepada kita semua. Allah berikan perlindungan keselamatan kepada keluarga dan anak-anak turun kita, khususnya kita yang hadir di tengah-tengah sholat Jumat ini. Semoga Allah memberikan anugerahnya, Allah berikan kenikmatan dan limpahan ridhonya. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu ghafurur rahim.